Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Timnas U23 target juara menanti tangan dingin Gerald Van den Bosch di Piala AFF U23 tahun 2025. Ya, kata itu pantas kita sematkan untuk pelatih Gerald Van den Bosch yang memang timnas U23 akan berlaga di Piala AFF U23 berlangsung di Indonesia. Jadi Indonesia sebagai tuan rumah sudah sepantasnya memang target besar dibebankan kepada Gerald Van den Bosch, yaitu gelar juara adalah target paling realistis untuk timnas U23. Maka dari itu kita menunggu tangan dingin dari Gerald Van den Bosch sebagai juru taktik timnas U23 untuk mengarungi Piala AFF U23 yang akan berlangsung mulai tanggal 18 Juli mendatang. Setidaknya kurang lebih 1 bulan lagi Gerald Van den Bosch akan mengenangani timnas U23 untuk kemudian memperebutkan gelar juara. Karena kita ketahui sebelumnya saat timnas U23 diarsiteki oleh Indra Safri dengan pemain seadanya waktu itu, karena sebelumnya Indra Safri itu menangani timnas di SEA Games ya, dan di SEA Games meraih gelar juara sebagai meraih medali emas. Kemudian setelah itu Indra Safri menangani timnas U23 untuk Piala AFF, dan beberapa pemain yang dilibatkan dalam SEA Games itu tidak dibawa karena tidak diizinkan oleh klubnya, sehingga memang waktu itu dengan pemain seadanya saya katakan Indra Safri berhasil membawa timnas Indonesia melaju sampai final. Maka dari itu dengan hari ini timnas U23 diarsiteki oleh pelatih asing yang kenyang pengalaman, maka sudah sangat pantas memang PSSI menargetkan gelar juara bagi timnas U23. Memang kalau kita mendengarkan informasi bahwa memang ada beberapa pemain yang memang tidak bisa memperkuat timnas U23 karena Piala AFF ini bukan agenda resmi FIFA, seperti Justin Hapner, kemudian Rafael Struijk, kemudian Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, pemain-pemain yang usianya masih bisa membela timnas U23 dan sudah menjadi andalan timnas Indonesia senior. Tapi kalau kita melihat komposisi pemain yang dipanggil oleh Gerald Van den Bosch yang rata-rata pemain BRI Liga 1, kecuali sang striker pemain naturalisasi Jenas Revan yang akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia, satu-satunya pemain yang berkarir abroad atau di luar negeri. Tapi komposisi pemain yang dipanggil ini saya rasa ya sudah cukup bagus, bisa bersaing untuk kemudian memperebutkan gelar juara. Di posisi kiper ada Cahya Supriyadi yang memang sudah menjadi andalan timnas Indonesia di kelompok umur. Kemudian di lini tengah back pemain bertahan masih ada Muhammad Ferrari yang sudah sangat kenyang pengalaman, pemain Persija yang sudah membawa timnas U23 juara SEA Games, kemudian di Piala Asia U23 juga membawa Indonesia sampai ke semifinal, juga sering tampil bersama timnas senior. Ada Kade Arel, kemudian Kakak Rudianto, ada Frankie Misa, ada Doni Tripamukas ya, yang pemain bisa bermain sebagai bek kiri ataupun sebagai winger. Nah, di lini tengah masih ada Roby Darwis, Victor Detan, Arhan Fikri, pemain Arema yang kita tahu Arhan Fikri ini adalah salah satu pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu. Ditambah ada Roby Darwis, kemudian Victor Detan dan beberapa pemain lainnya. Gelandang serang Tony Firmansyah milik Persebaya yang tampil cukup baik juga bersama Persebaya, yang bisa dikatakan adalah the next Marcelino Ferdinand ya, karena setelah Marcelino Ferdinand meroket bersama Persebaya muncullah Tony Firmansyah. Nah, di lini serang masih ada Hoki Caraka, seperti yang saya sebut tadi, Jenas Revan,
pemain depan yang bermain di Belanda bertinggi 189 cm yang saya rasa akan menjadi ujung tombak andalan Gerard van den Boeck. Kemudian masih ada beberapa pemain lainnya yang akan mensupport Giannis Revan sebagai ujung tombak, itu seperti Hoki Caraka yang sudah saya sebut tadi, dan beberapa pemain lain yang memang kalau kita melihat komposisi pemain ya cukup bagus ya, karena rata-rata sudah bermain reguler bersama timnya masing-masing, bersama klubnya masing-masing, baik di BRI Liga 1 ataupun yang bermain di Liga 2 ya. Seperti Muhammad Ferrari yang sudah beberapa tahun ini menjadi andalannya di lini belakang Persija, kemudian Kade Arel, kemudian ada Doni Tripamukas yang sudah saya sebut tadi, pemain dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini adalah pemain yang sudah bermain reguler bersama klubnya masing-masing. Maka tinggal kita menunggu racikan atau ramuan dari Gerard van den Boeck. Mampukah dia mengulangi prestasi yang diraih oleh Indra Safri ya, dengan berbagai kritik yang diberikan ke Indra Safri, tapi diakui atau tidak, memang Indra Safri ini sudah berhasil membawa medali emas yang sudah sangat lama dinantikan oleh timnas Indonesia, khususnya pada SEA Games yang Indonesia sudah cukup lama ya, terakhir 91 sampai kemarin berhasil di bawah tangan dingin Indra Safri membawa gelar juara. Itu adalah catatan yang memang kita perlu mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Indra Safri. Maka memang target besar dari kita penggemar timnas Indonesia ini lebih tinggi kepada Gerard van den Boeck, dan Indra Safri bisa membawa timnas U23 sampai ke final 2 kali. Terakhir pertama tahun 2019 bisa menjadi juara ya, eranya Marinus Manewar, Osvaldo Hai waktu itu ya. Kemudian yang tahun kemarin Indonesia juga sampai ke final meskipun kalah ya di final, tapi itu adalah prestasi yang saya rasa memang seperti yang saya katakan, harapan besar, target besar ada di Gerard van den Boeck. Mampukah dia mengulangi prestasi yang sudah diraih oleh Indra Safri, bahkan melebihi, bisa membawa Indonesia juara dengan permainan yang baik, kemudian kualitas yang terstruktur. Maka saya rasa Piala AFF U23 ini adalah pemanasan sebenarnya sebelum Gerard van den Boeck berperang untuk kualifikasi Piala Asia U23. Nah, itu sebenarnya yang akan ditunggu-tunggu, Piala Asia U23. Mampukah Gerard van den Boeck menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh netizen timnas Indonesia, target besar yang diberikan, beban berat yang diberikan kepada Gerard van den Boeck. Karena di Piala Asia U23 kita tahu di bawah asuhan Sintayong kita sampai ke semifinal pertama kalinya dalam sejarah. Jadi memang Indra Safri STY ini sudah memberikan yang terbaik, tinggal kita menunggu tangan dingin dari Gerard van den Boeck. Mampukah dia menjawab target besar dari PSSI, Timnas Indonesia, dan khususnya penggemar Timnas Indonesia di seantero Nusantara. Bravo Timnas U23, semoga sukses bisa membawa medali emas di rumah sendiri, karena kita sebagai tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.